Iya, heeh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan segera mulai webinar kesehatan kita di siang hari ini. Sebelumnya kita akan panggil dulu Dr. Ahmad Fikri untuk menguji sound atau speakernya. Kita panggil dulu Dr. Ahmad Fikri. Assalamualaikum. Dr. Ahmad Fikri, speakernya bisa dibuka? Coba kita cek dulu. Ya, kembali kita panggil Dr. Ahmad Fikri. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, suaranya kecil, Mas. Cek. Oke, coba. Suara saya sekarang gimana, Dr. Fikri? Sudah. Sudah bagus ya? Ya, sudah. Baik. Dr. Fikri sudah siap ya, Dok ya? Ya, kalau sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kembali Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul hadir menyapa Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air dalam program webinar kesehatan. Dan tema kita kali ini adalah tentang bahaya merokok dan juga usaha pencegahannya. Telah bersama dengan kita beliau Dr. Ahmad Fikri, spesialis paru, Dokter Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul. Dan kali ini beliau akan mengupas tentang bagaimana kemudian organ paru, kemudian bagaimana kemudian dampak dari bahaya merokok, dan juga bagaimana usaha-usaha kita agar kemudian kita menjadi bagian dari penggerak untuk memutus rantai penyebaran rokok di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan sapa beliau sambil nanti kita juga akan berbincang dengan para peserta yang kali ini luar biasa hadir dari penjuru tanah air. Tadi kalau kita lihat ada yang dari Sulawesi Utara, juga ada dari beberapa kota yang lain yang hadir selain tentu dari Yogyakarta sendiri terus Bantul sendiri. Baik, kita sapa Dr. Ahmad Fikri. Assalamualaikum Dr. Ahmad Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Fikri, kali ini kita akan berbincang di webinar kesehatan Rumah Sakit PKU Bantul di episode yang kali ini tanggal 4 Agustus 2023 tentang merokok, bahaya dan langkah berhenti untuk hidup sehat. Tentu ini menarik karena memang banyak di antara kita yang sudah terbiasa merokok, banyak yang sudah terbiasa dalam kehidupannya tidak bisa kalau kemudian tidak menghisap rokok. Dan tentu Dr. Fikri sebagai spesialis paru tahu persis bagaimana kemudian dampak bagi paru dan juga bagi lingkungan, tentunya tidak hanya bagi dirinya sendiri juga bagi lingkungan. Dr. Fikri, nanti kita akan berikan waktu kepada Dr. Fikri untuk menyampaikan paparannya. Tapi saya mau menyapa dulu beberapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini luar biasa ya, tidak hanya dari Yogyakarta, bahkan juga ada teman-teman penggerak yang sudah lama bergerak dalam bidang penggerak untuk penggerak di gerakan berhenti merokok begitu ya. Kalau saya lihat di sini ada Mas Fauzi, Ahmad Nur ya, dulu beliau di MTCC. Ada juga Bapak Joko Sudipyo dari Magelang, ini juga kalau tidak salah nanti kita juga akan berbagi cerita bagaimana beliau Pak Joko Sudipyo Magelang ini dulunya menjadi aktivis perokok, tetapi di akhir-akhir ini sudah mulai memutuskan untuk berhenti merokok. Mas Fauzi, apakah bisa mendengar suara saya? Baik. Nah, terima kasih. Nanti Mas Fauzi sharing juga di akhir setelah Dr. Fikri menyampaikan. Pak Joko juga nanti bisa sharing juga bagaimana ceritanya, bagaimana kemudian bisa berhenti merokok. Ini cerita baik ya untuk menjadikan diri kita, lingkungan kita agar bersih dari paparan asap rokok. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar bagaimana kemudian dampak atau bahaya dari merokok ini. Sambil nanti setelah Dr. Fikri menyampaikan, maka nanti berkenan beberapa teman kita minta untuk statementnya, pernyataannya, dan membangun gerakan untuk berhenti merokok ini. Dr. Fikri, kami berikan waktunya Dok untuk menyampaikan kepada kita semua agar kita menjadi tercerahkan begitu ya terkait dengan bahaya merokok ini. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu sekalian kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Dr. Fikri. Sekali lagi ini pesertanya tidak hanya yang ada di Yogyakarta ya, beberapa ada dari luar daerah. Saya melihat tadi ada Pak Warsongko ini kalau nggak salah dari Bangka Belitung. Kemudian juga beberapa daerah yang lain yang hadir seperti dari Sulawesi Utara dan beberapa daerah yang lain. Selain tentu Bapak-bapak dari Bantul sendiri dan Jogja sendiri.
Dr. Fri, kami berikan waktu kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Maaf, selamat siang, Bapak, Ibu semuanya. Saya coba share screen ya. Oh, sudah? Oke. Slide sebelumnya, slide awal. Sebelumnya, slide awal. Ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan webinar tentang merokok, bahaya dan langkah berhenti untuk hidup sehat. Slide. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, sudah paham benar tentang rokok. Secara definisi itu, rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu dan lainnya. Jadi memang saat ini di era modern ini banyak sekali macam-macam dari rokok. Ada rokok konvensional, ada rokok yang terbaru, anak-anak muda adalah rokok elektrik. Jadi kita lihat perbandingan antara rokok yang konvensional dan rokok elektrik. Slide selanjutnya. Jadi ini ada beberapa fakta tentang rokok. Pada tahun 2000, menurut WHO, sekitar 8 juta orang itu meninggal akibat rokok setiap tahunnya, termasuk 1,3 juta perokok pasif. Jadi bukan hanya perokok aktif saja yang mendapatkan akibatnya, tetapi perokok pasif yang tidak menikmati rokok juga ikut merasakan akibatnya. Sedangkan pada tahun 2020 kemarin sekitar 22,3% populasi dunia adalah perokok. Terus di Indonesia pada tahun 2021 ini terdapat 69 juta perokok pada tahun 2021. Sedangkan perokok pasifnya jauh lebih banyak lagi, yaitu 120 juta. Selanjutnya. Jadi ada bermacam-macam jenis rokok yang saya bilang tadi, ada rokok filter, rokok kretek, cerutu, atau yang di Arab biasanya rokok Arab atau sisa, terus rokok menggunakan pipa atau cangklong. Jadi ini bahan utamanya adalah tembakau yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu atau yang bisa digunakan. Jadi komponen utamanya adalah tembakau. Selanjutnya. Nah, tadi saya bilang, apa bedanya rokok elektrik dan rokok konvensional? Pada saat ini banyak orang yang beralih ke rokok elektrik. Alasannya apa? Alasannya karena rokok elektrik itu efek sampingnya lebih sedikit, atau misalkan rokok elektrik tidak membuat ketagihan, atau rokok elektrik itu buat ngebantu pada perokok-perokok konvensional atau yang tembakau filter ataupun kretek itu untuk berhenti. Jadi pelariannya adalah rokok elektrik karena memang tadi dibilangnya efek sampingnya sedikit atau lebih kecil dibandingkan rokok konvensional. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada beberapa macam. Kalau mekanisme kerjanya untuk rokok konvensional ya kan dibakar, cerutu juga bisa dibakar. Untuk rokok elektrik ini bekerjanya dengan menggunakan baterai atau chip. Jadi digunakan biar rokoknya itu atau rokok elektriknya itu menghasilkan asap. Sedangkan asapnya ini yang dihasilkan adalah berupa uap. Nanti ada kandungannya untuk rokok elektrik apa, untuk rokok yang konvensional apa, apakah sama atau tidak, atau mana yang lebih banyak. Terus di dalam kandungannya juga berbeda-beda, yang konvensional berbeda, yang elektrik juga berbeda. Selanjutnya. Ya. Persamaannya adalah sama-sama mengandung nikotin. Nanti saya jelaskan apa itu nikotin, kenapa kok pasien-pasien atau yang merokok itu
ketagihan atau cenderung lebih rileks, cenderung lebih santai dibandingkan kalau pada perokok yang tiba-tiba berhenti merokok. Terus persamaan lainnya adalah sama-sama mengandung bahan karsinogen. Bahan karsinogen itu adalah bahan atau zat yang dapat memicu kanker. Jadi bahan-bahan karsinogen itu bisa memicu untuk kanker. Biasanya terjadinya bukan pada saat itu, maksudnya misalkan pasiennya baru ada orang yang lagi merokok baru setahun, 2 tahun, biasanya timbul karsinogen atau timbul sel-sel menjadi kankernya itu setelah belasan atau puluhan tahun merokok. Jadi efek awalnya nggak kenapa-napa, tapi pas terakhir-terakhir atau pas 15 tahun atau 20 tahun baru berasa efeknya. Terus persamaannya juga sama-sama mengandung bahan radikal yang oksidatif. Nanti bahan radikal oksidatif ini juga akan mempengaruhi paru-parunya. Paru-paru dari caranya bernapas, bentuk paru-parunya, oksigen yang diambilnya. Jadi ini semuanya berpengaruh. Dan sama-sama menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan berbahaya untuk kesehatan. Semua rokok, baik itu konvensional ataupun elektrik, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi kandungan di dalam sebatang rokok itu sangat besar, sangat banyak. Bisa dikatakan pabrik kimia kecil, karena macam-macam sekali. Ada aseton, terus ada tar, ada nikotin, banyak ada arsenik. Semuanya ini adalah zat-zat yang dapat membahayakan tubuh kita. Bukan hanya paru saja, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa berpengaruh. Selanjutnya. Ya. Ini saya jelaskan sedikit saja tentang kandungan dari rokok. Jadi rokok ini yang saya bilang tadi karena banyak, bisa disebut juga pabrik kimia kecil, dan mengandung berbagai macam zat-zat yang berbahaya. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin ini adalah zat yang membuat ketagihan dan mengganggu dari pembuluh darah. Ya, pada perokok kenapa dia lebih enak? Karena nikotin ini akan memicu namanya sel dopamin di dalam otak. Di dalam otak, sel dopamin ini akan dikeluarkan atau dirangsang untuk membentuk sel dopaminnya jadi lebih tinggi. Dopaminnya ini akan membuat kita lebih tenang, lebih santai, karena ada efek dari nikotinnya tadi yang membuat dopaminnya meningkat. Saat dia tidak merokok, kadar dopaminnya ini akan menurun. Menurunnya kadar dopamin, tadi yang saya bilang dopamin ini akan menyebabkan orangnya lebih rileks, lebih santai. Pada saat dopaminnya turun, dia akan semakin gelisah. Pada saat gelisah, otomatis kan kita pengen cari yang lebih enak, yang lebih santai lagi. Makanya dari kepala, dari pikiran kita sudah langsung bilang, saya mau merokok lagi. Jadi merokok, dopaminnya naik lagi, pada saat turun segelisah lagi, merokok lagi, jadi lebih siklusnya itu tidak putus-putus. Nah, ini yang menyebabkan dari ketagihannya tadi. Oke. Terus ada berbagai macam lagi, salah satunya tar. Tar ini biasanya kan kalau dibungkus rokok itu ada kandungan nikotin berapa, kandungan tarnya berapa. Nah, tar ini adalah yang menyebabkan karsinogen ataupun sel-sel penyebab kanker. Kanker paling sering pada pasien-pasien yang merokok adalah kanker paru. Kanker paru biasanya terjadi di usia-usia 50 atau 50 tahun ke atas, 40 tahun atau 50 tahun ke atas, dengan riwayat atau penggunaan rokok. Pada pasien-pasien yang merokok ataupun pasien-pasien dengan perokok pasif, itu juga bisa menyebabkan
terjadinya kanker karena dia terpapar atau terpajan asap terus meskipun dia tidak merokok. Contohnya misalkan pasangan dari suaminya atau istrinya atau yang tinggal serumah yang terkena asap rokok, efeknya kurang lebih akan sama dia dengan yang merokok. Jadi selain membuat dirinya sakit, juga membuat orang-orang sekitarnya sakit. Terus kandungan yang selanjutnya adalah kandungan karbon monoksida. Karbon monoksida ini sifatnya toksik atau sifatnya racun. Jadi kalau misalkan kita menghirup karbon monoksida ini akan menempel ke darah. Mestinya yang menempel di darah itu oksigen. Oksigennya biar bisa kita bernafas, biar bisa dibawa ke jantung, ke otak, atau ke organ-organ yang lainnya. Karena memang organ-organ lain untuk bertahan ataupun untuk dia bekerja, salah satunya memerlukan oksigen. Coba bayangkan kalau misalkan oksigennya ini diganti dengan karbon monoksida. Yang tadi saya bilang, karbon monoksida ini lebih kencang ikatannya dibandingkan oksigen. Kalau karbon monoksidanya masuknya banyak, dia akan lari bisa ke kepala, ke jantung, ke organ-organ sekitar. Gejalanya apa? Kalau ke kepala, ya mungkin saja bisa menyebabkan penurunan kesadaran, atau bisa menyebabkan stroke, mungkin masih bisa. Terus ke jantung gimana? Ke jantung juga bisa terjadi gangguan-gangguan dari pembuluh darah jantungnya. Selain itu, kandungannya yaitu berupa zat-zat radikal ataupun zat oksidatif. Tadi yang saya jelaskan, zat radikal atau oksidatif ini akan menyebabkan peradangan kronik. Peradangan kronik itu peradangan yang sifatnya lama. Jadi terus-terusan terpajan dari asap ini akan menyebabkan radang di saluran nafas. Kalau akan menyebabkan radang di saluran nafas dalam jangka waktu yang lama, pada saat dia usia 40-50 tahun ke atas, dia akan menyebabkan peradangan kronik, atau bisa kita sebutnya di paru itu terjadi PPOK, atau biasanya masyarakat sering menyebutnya bronkitis atau bronkitis kronik yang disebabkan karena asap rokok. Nah, gejalanya kalau untuk yang bronkitis kronik atau PPOK biasanya berupa batuk, gampang sesek, gampang kalau aktivitas gampang capek, gampang batuk, lebih gampang tertular infeksi. Ini kalau misalkan terjadi peradangan yang kronik karena zat-zat kandungan tadi. Selanjutnya, untuk gejala-gejala asap sebentar. Yang saya bilang tadi, akibat dari rokok, asap rokok itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada. Dari rambut contohnya, gampang rontok, kesehatan rambutnya juga jadi berkurang. Terus bisa menyebabkan, kalau di mata itu bisa menyebabkan katarak. Terus kulitnya lebih cepat untuk keriput. Bisa juga menyebabkan kanker kulit atau osteoporosis, bisa juga pengapuran tulang, bisa juga menyebabkan kanker. Tadi yang saya bilang zat-zat karsinogen ini menyebabkan kanker, macam-macam, bisa kanker paru, kanker di mulut, lidah, tenggorokan, atau di kanker-kanker tempat lain, lambung juga masih bisa, yang hubungannya karena asap rokok. Terus 90% penyakit dari kanker paru itu adalah disebabkan karena asap rokok. Ya. Terus pada pasien-pasien yang merokok juga bisa terjadi gangguan di jantung. Entah itu salurannya tersumbat ataupun ada gangguan fungsi jantung.
itu bisa terjadi. Terus gangguan-gangguan di pembuluh darah, contohnya pembuluh darah di ujung tangan atau di ujung kaki, biasanya dia pembuluh darahnya akan terganggu dan dapat mengakibatkan pembuluh darahnya itu akan tersumbat. Kalau sudah tersumbat, ujung-ujung jari atau ujung-ujung kakinya itu bisa terjadi nekrosis, atau kalau kita lihat itu warna hitam-hitam atau jaringannya sudah mati sehingga perlu diamputasi. Itu bisa penyebabnya karena asap dari rokok. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran paru-paru sehat sama paru-paru yang PPOK karena asap rokok. Tadi saya bilang PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronik, atau orang awam sebutnya bisa juga karena bronkitis atau bronkitis kronik. Bisa lihat gambar yang di atas yang paru-paru sehat, mestinya gambarnya kurang lebih seperti itu. Sedangkan pasien-pasien yang karena merokok jadi seperti hitam di bawah. Yang bulat-bulat itu namanya alveolus atau ujung dari saluran nafas. Sebelum mencapai paru itu ada kayak balon-balonnya untuk terjadi pertukaran oksigen sama CO2, pertukaran udara. Kalau misalkan bagus, pertukaran udaranya juga bagus. Sedangkan kalau seperti PPOK ini, yang warna hitam-hitam ini, yang bentuknya besar-besar juga, terjadi gangguan pertukaran udara. Udaranya yang masuknya juga jadi terhambat, jadi gampang ada keluhan sesak, batuk, dan lain-lainnya. Ya. Selanjutnya. Ya, kalau dilihat misalkan dibuka paru-parunya, dibedah pasien-pasien yang merokok sama tidak merokok, kelihatan yang merokok yang warna hitam, yang tidak merokok yang warna pink, yang warna merah jambu. Jadi kan kelihatan ya perbedaannya. Perbedaan ini yang warna hitam ini akan membuat keluhan-keluhan respirasi atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan saluran nafas, sesak, batuk, nyeri dada, gampang capek. Nah, itu merupakan salah satu keluhan-keluhannya. Selanjutnya. Ya, ini adalah 10 penyebab kematian di Indonesia pada tahun 2019. Bisa kita lihat di atas yang paling tinggi adalah stroke, yang kedua penyakit jantung, ada diabetes, ada TBC, ada sirosis hati, ada PPOK atau bronkitis kronik. Istro, penyakit jantung, PPOK, tuberkulosis juga ada hubungannya dengan asap rokok. Jadi semuanya ini yang hampir dari seluruh penyebab kematian ini, terutama yang 5 besar, 3 besar ini, hubungannya dengan asap rokok. Jadi memang yang tadi dibilang hampir 8 juta orang meninggal tiap tahunnya karena asap rokok. Selanjutnya. Nah, ini siklus adiksi yang tadi saya bilang. Nikotin itu akan menyebabkan dopaminnya meningkat, dopamin memberikan rasa nyaman. Pada saat dopaminnya berkurang, rasa nyamannya hilang, gelisah, timbul keinginan untuk kembali merokok. Setelah merokok, dopaminnya meningkat lagi, lebih nyaman lagi, berkurang. Kalau misalkan sudah berkurang, timbul lagi untuk merokok lagi. Jadi ini siklusnya dia. Kalau tidak diberhentikan dengan niat yang lebih kuat, dia akan balik lagi. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang mendorong untuk merokok ini macam-macam. Yang untuk biasanya kalau anak muda sekarang karena ingin gaul, ingin dianggap dewasa, karena melihat orang-orang dewasa sejak kecil dilihat orang-orang dewasa selalu merokok. Jadi anak kecil dalam hatinya
sudah tertanam, nanti kalau mau besar saya ingin seperti ini karena dilihatnya lebih dewasa, lebih gaul dengan merokok. Terus juga ada juga beberapa pasien saya juga, dok nggak enak dok kalau misalkan teman-teman yang ngerokok kita nggak ngerokok, jadi ke bawah untuk merokok. Nah itu faktor-faktor mendorong untuk merokok. Terus juga dok saya karena stres dok makanya saya merokok jadi lebih rileks. Ya itu tadi rileks karena dopaminnya itu meningkat. Nanti kalau tidak merokok ya stres lagi. Terus untuk mengusir jenuh atau mengusir galau atau biasanya ingin mencoba hal-hal yang baru. Sekarang kan ada yang rokok, ada yang rasa mentol, entah itu ada rasa green tea mungkin atau ada rasa yang lain. Jadi pengen merasakan rasanya enak atau tidak. Oke. Selanjutnya. Oke. Terus beberapa tahun terakhir ini banyak sekali rokok elektrik yang ada di pasaran. Alasan-alasan setiap ditanyakan kenapa beralih ke rokok elektrik, rata-rata sekitar 80% itu untuk membantu berhenti merokok. Jadi anggapannya kalau rokok elektrik itu bisa untuk berhenti merokok yang konvensional. Bisa untuk membantu, tapi kan rokok elektrik ini tetap kita gunakan. Jadi sama saja sebenarnya, hanya switch, hanya beralih saja merokoknya dari yang konvensional ke elektrik. Terus biasanya untuk mengurangi jumlah-jumlah rokok yang konvensional tadi, sehingga pasiennya atau masyarakatnya bilang, oh karena rokok elektrik ini kadarnya atau isinya sedikit atau tidak berbahaya atau lebih tidak beracun, jadi efek sampingnya juga nggak banyak. Padahal kenyataannya ya kurang lebih sama saja dengan rokok elektrik ataupun rokok konvensional, sama-sama berbahaya untuk dirinya maupun dari lingkungan sekitar. Selanjutnya. Jadi sudah ditetapkan pada tahun 2014 menurut WHO bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rokok elektrik ini dapat membantu untuk berhenti merokok. Jadi rokok elektrik ini bukan terapi untuk berhenti merokok. Banyak disalahartikan oleh masyarakat karena rokok elektrik ini dapat untuk membantu berhenti merokok. Oke, selanjutnya. Jadi ini manfaat berhenti merokok. Banyak sekali manfaatnya. Dari kalau misalkan kita 20 menit saja tidak merokok, tekanan darah, denyut jantungnya, aliran darahnya juga ini akan membaik. Kalau 12 jam berhenti merokok, kadar karbon monoksida atau zat-zat toksiknya di dalam darah itu bisa kembali normal. Kalau 48 jam berhenti merokok, nikotin tadi yang merupakan zat adiksi atau zat ketergantungan itu, dia akan mulai tereliminasi atau mulai menghilang dari tubuh. Kalau 2-12 minggu berhenti merokok, aliran darahnya akan membaik, fungsi jantungnya akan meningkat. Banyak sekali manfaatnya. Gimana kalau misalkan 1-9 bulan merokok, tidak merokok, nafasnya tadinya misalkan ada sesak atau pendek-pendek, atau misalkan ada batuk-batuknya, itu sudah mulai berkurang. Kalau untuk berhenti 1 tahun, resiko terjadi jantung koroner itu akan berkurang setengahnya dibandingkan dengan yang masih merokok. Sedangkan untuk jangka waktu 10 tahun berhenti merokok, resiko kanker paru atau kanker tumor paru, dia akan menurun kurang lebih setengahnya. Oke. Selanjutnya. Kenapa susah berhenti merokok? Berhenti merokok itu ada berbagai macam. Ada karena biologikal, jadi dari
biologinya atau behavior lingkungannya, sosial ataupun dari dalam dirinya. Ya. Secara fisiologis, kenapa susah berhenti? Itu tadi karena ada zat nikotinnya. Secara psikologis itu karena ada lingkungannya atau sudah terbiasa. Misalkan pada saat ngopi pasti harus merokok. Nah, ini harus kita hentikan. Oke, selanjutnya, jadi metode berhenti merokok ini ada macam-macam. Jadi salah satunya bisa berhenti langsung, ada cara penundaan, cara pengurangan. Nah, ini untuk pemilihan cara berhenti merokok, kita biasanya pasien-pasien yang ingin berhenti merokok harus screening dulu ke dokter. Kebetulan di PKU Muhammadiyah sudah ada klinik berhenti merokok tiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang. Bisa dilakukan konsultasi untuk berhenti merokok. Nanti bisa kita lihat apa metode apa yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien untuk berhenti merokok. Tidak setiap metode atau cara berhenti merokok tiap orang beda-beda. Jadi mesti harus kita konsultasikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Ya. Untuk withdrawal effect atau efek samping dari lepas merokok atau kita bilangnya gejala ketagihannya itu ada beberapa. Yang paling sering adalah mudah tersinggung, marah. Ya, mungkin bapak-bapak kalau tiba-tiba berhenti merokok itu akan lebih mudah marah. Jadi untuk ibu atau jadi untuk istri harap sabar karena memang ini adalah gejala-gejala ketagihan putus dari merokok. Jadi harus benar-benar disupport oleh pasangannya ataupun oleh keluarga. Ya, memang ini adalah gejala-gejalanya. Oke. Terus ada rasa cemas, tidak sabar, sulit berkonsentrasi, atau bisa juga depresi. Biasa ada gangguan tidur juga. Biasanya gejala-gejala ini hanya bertahan kurang dari 4 minggu. Setelah lebih dari 4 minggu lepas, akan mulai bertahap untuk balik lagi seperti sedia kala. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau berhenti merokok harus benar-benar sabar, harus dari diri sendiri dan juga harus dukungan dari keluarga yang harus sangat penting untuk mencapai target yang kita inginkan. Selanjutnya, ini ada gejala-gejala dari gangguan berhenti merokok. Kalau misalkan terjadi insomnia, mungkin tipsnya ini adalah hindari kafein. Kafein itu didapat dari kopi, jadi harus dihindari minum-minum kopi, terutama menjelang tidur. Terus kalau misalkan ada keinginan untuk merokok, hindari situasi-situasi yang memicu keinginan merokok. Contoh misalkan pada saat kita kumpul dengan teman yang merokok, lebih baik kita menghindar atau kita cari cara atau kita cari kegiatan untuk melupakan kita untuk merokok. Jadi lebih kita cari aktivitas untuk biar tidak merokok. Terus kalau ada gejala batuk, nah ini biasanya juga sering pada pasien-pasien yang merokok. Obatnya adalah minum air. Kalau batuk-batuk terus-terusan, harus konsultasikan ke dokter apakah ini karena dia merokok, karena berhenti merokoknya, ataukah ada sakit yang lain yang disebabkan oleh asap rokok ataupun ada infeksi lain. Selanjutnya. Ya. Ya, mungkin ini slide terakhir dari saya. Gimana caranya untuk menghindari pengaruh dari merokok? Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Yang pertama, bisa hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Yang kedua, dari kita harus yakin kalau rokok itu bukan satu-satunya sarana untuk pergaulan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih positif yang untuk kita lakukan daripada merokok.
Yang ketiga, jangan malu untuk mengatakan bahwa kita bukan perokok. Jadi harus benar-benar ditawari teman kita dengan rokok, kita harus berani bilang, saya tidak mau, saya bukan perokok, saya tidak merokok. Dari diri kita juga harus benar-benar yakin. Selanjutnya, mencari atau memperbanyak informasi tentang bahaya merokok. Semakin banyak informasi tentang bahaya merokok yang didapatkan, akan semakin kita kepikiran, oh ternyata efek sampingnya sangat berbahaya, sehingga dari dalam diri kita sendiri ada perasaan takut. Kalau sudah muncul perasaan takut, biasanya dia akan memicu untuk pasien lebih gampang untuk berhenti dari merokok. Terus selanjutnya, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, contoh melihat sponsor, melihat iklan atau poster, atau ada rokok gratis, ya itu harus dihindari. Terus yang terakhir, lakukanlah hal-hal yang positif seperti olahraga, membaca, atau hobi lainnya menyehatkan. Itu harus benar-benar kita lakukan. Ya, selanjutnya, berhenti merokok. Nah, mudah-mudahan yang Bapak Ibu yang masih merokok atau teman-teman yang masih merokok dapat berhenti merokok secepatnya, karena sekali lagi merokok itu berbahaya buat kita maupun berbahaya buat lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Rahmat Fikri, spesialis paru atas penyampaian sesinya, dan tadi beliau sudah menyampaikan panjang lebar terkait dampak atau bahaya merokok, kemudian siklus bagaimana kemudian rokok ini mempengaruhi diri kita agar menjadi orang-orang yang sangat tergantung dengan rokok, kemudian tentu paparannya ya tidak hanya kepada diri kita tapi juga kepada orang lain, dan bagaimana kemudian rokok ini betul-betul menjadikan diri kita menjadi orang yang ketergantungan dengan rokok. Baik, kita akan membuka diskusi dengan para peserta Zoom yang telah bergabung bersama dengan kita. Ada beberapa yang sudah resen, tetapi sebelumnya ada yang sudah bertanya di chat Zoom, kita bacakan, nanti Dr. Fikri bisa menjawab pertanyaan kepada kita semuanya. Pertama dari Pak Umam ini, bagaimana kemudian pendapat vape dan rokok sejenis lebih aman? Jadi menurut Dr. Fikri apakah betul begitu ya bahwa vape itu lebih aman dari rokok terhadap diri kita? Silakan Dr. Fikri. Ya, tadi sudah saya singgung beberapa. Rokok vape itu termasuk salah satu jenis dari rokok elektrik. Ya. Ya, rokok elektrik itu yang tadi yang saya bilang, WHO tahun 2014 itu sudah menyatakan bahwa rokok elektrik ataupun vape itu bukan sebagai pengganti atau bukan sebagai terapi untuk berhenti merokok. Dan efek sampingnya yang tadi saya bilang hampir sama dengan yang merokok dengan konvensional, karena salah satu mengandung dari tar atau nikotin. Nikotin itu akan membuat kita ketagihan. Selain nikotin juga ada sel-sel zat-zat lain yang menyebabkan terjadi kanker ataupun terjadi peradangan kronik. Jadi kalau misalkan ada yang bilang efek samping rokok elektrik dibandingkan dengan konvensional lebih rendah, ya lebih rendah, tapi sama-sama berbahaya buat kesehatan kita. Ya, jadi tetap sebagai dokter ataupun sebagai tenaga kesehatan, rokok elektrik atau vape itu sama bahayanya dengan konvensional. Jadi tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk mengganti ke vape. Jadi disarankan ya langsung berhenti merokok saja. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fikri. Jadi para peserta sekalian, bahwa vape bukan sebagai pengganti keselamatan kesehatan kita, tapi vape juga punya resiko tersendiri terkait dengan dampaknya. Baik, kita ke Bu Supina yang sudah resen. Bu Supina, kami persilakan untuk buka speakernya untuk bertanya langsung kepada Dr. Ahmad Fikri. Silakan Bu. Bu Supina. Baik, Bu Supina bisa dibuka speakernya Bu untuk disampaikan langsung pertanyaannya. Baik, kita ke Bu Kamiem. Bu Kamiem apakah juga akan bertanya langsung?
Bu Kamyem yang sudah resen? Ya, baik. Kita ke yang lain sambil nanti mungkin Bu Supinah akan membuka speaker. Pak Abdul Manan apakah akan menyampaikan langsung, Pak? Dipersilakan, Pak, dibuka speakernya. Ya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Manan dari mana, Pak? Dari Unismu Palu, Pak. Oke, baik. Pak Abdul Manan dari Palu, Sulawesi Tengah. Dipersilakan, Pak. Sulawesi Tengah, Pak. Silakan. Ya, saya ingin bertanya pertama mengenai kemarin kita dihadapkan dengan COVID-19 yang penyakit yang begitu, yang bukan hanya membuat kita menderita, tetapi ekonomi juga kita menderita. Yang saya ingin tanyakan begini, Pak Dokter, Pak narasumber, terkait rokok atau nikotin ini kan sudah pasti bersarang atau menempel pada paru-paru. Nah, terkait penyakit COVID yang kemarin ada saja, malah ada dokter yang berkomentar bahwa dengan pencegahan COVID-19 ini untuk cepat menularkan seseorang itu bisa diatasi dengan adanya nikotin di dalam tubuh. Makanya khususnya di negara-negara IRA kemarin itu sampai-sampai pemerintahnya menghimbau untuk masyarakatnya untuk merokok semua. Nah, saya ingin mau tanyakan kepada narasumber, bagaimana tentang suatu dalam artian nikotin yang sudah bersarang, apakah bisa kebenaran fakta-fakta tersebut. Itu saja sih dari saya mengenai itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada narasumber. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Manan yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Dr. Rahmat Fikri, dipersilakan. Ya, kalau saya jawab Pak ya. Jadi kalau untuk nikotin untuk mencegah COVID ataupun mencegah sakit paru lainnya, saya belum baca, belum tahu kalau yang benar-benar dijadikan pedoman atau dijadikan guideline untuk pencegahan sakit paru. Tapi mungkin aja efek dari nikotin ada. Cuman kalau misalkan merokok yang kita hirup selain nikotin adalah zat-zat yang lain. Ya. Misalkan pun itu butuh nikotin, ya, nikotin itu kan bisa didapat dari mana aja ya. Bisa dari zat-zat atau obat-obatan. Tapi kalau yang saya baca, setahu saya, kalau untuk mencegah dengan cara merokok, dengan harapannya nikotinnya terpenuhi, kok kayaknya saya belum pernah baca, Mas ya. Soalnya kenapa ya? Efek samping dari merokok itu ya bisa menyebabkan peradangan dari saluran nafas, malah bisa menambah dari sakit yang lain. Tuh, ya mungkin karena di Indonesia juga setahu saya kok kayaknya belum ada ya kalau misalkan disarankan untuk merokok. Jadi mungkin karena saya kurang baca, kurang paham, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada tempatnya untuk merokok atau misalkan kadar-kadar nikotin sisa yang di dalam merokok itu untuk pemulihan dari paru. Saya rasa saya belum ketemu hal yang berhubungan dengan merokok ini ya. Soalnya salah satunya zat yang kita hirup sebenarnya bukan hanya nikotin saja, banyak zat-zat lain. Iya, baik. Terima kasih dokter. Semoga dapat difahami dan dimengerti oleh Mas Abdul Manan yang ada di Palu. Terima kasih. Kita ke penanya berikutnya. Bu Kamyem tadi sudah resen, apakah akan bertanya? Baik, kita ke penanya berikutnya. Ini sudah ada kembali ya di chatroom Pak Sumanto. Ini dari Lembaga Pondok Pesantren Muhammadiyah. Pak Sumanto tinggal di Jakarta saat ini ya. Ini KL ya di Jakarta dalam kategori tidak sehat. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi situasi seperti itu ya? Jadi kalau misalnya mungkin begini, kalau situasi lingkungan kita itu banyak yang merokok begitu, apa yang mesti kita lakukan, Dr. Rahmat Fikri, agar kita tidak terpapar oleh asap rokok? Terima kasih.
Yang bisa kita lakukan adalah menghindar. Hmm. Ya, kalau itu lingkungan umum, biasanya kan ada peraturan atau undang-undangnya. Contoh, misalkan di rumah sakit tidak boleh merokok, mungkin bisa kita tegur. Cuman misalkan di lingkungan yang memang lingkungan umum yang tidak ada, yang entah itu di rumah atau misalkan di depan rumah, kalau misalkan merokok, lebih baik kita menghindar. Kalaupun kita perlu berinteraksi dengan mereka, ya berinteraksi boleh. Maksudnya kalau sudah selesai berurusan, misalnya sudah selesai kegiatan ataupun sudah selesai keperluannya, saran saya menghindar. Tuh. Atau misalkan kalau nggak bisa menghindar, ya sebenarnya sih masker itu kita menggunakan masker nggak bisa 100% mencegah ya, soalnya kan asap itu bentuknya kecil, masih bisa kita rasakan atau kita hirup. Jadi cari tempat yang tidak banyak asapnya atau asapnya jangan sampai mengarah ke arah kita. Mungkin itu, Ya. tapi disarankan ya menghindar. Kita Ya, yang menghindar. baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dokter Fikri, terkait dengan apa yang terjadi jika ibu hamil itu menghirup asap rokok di mana suaminya itu sedang merokok di sebelahnya. Gimana? Maaf, kurang Jadi jelas. apa dampak yang akan ditimbulkan bagi ibu hamil yang berada pada lingkungan perokok? Oke, jadi ibu hamil kalau misalkan suaminya atau lingkungannya merokok, efek sampingnya yang saya bilang tadi, perokok pasif atau asap rokok itu kalau misalkan terhirup ke dalam paru-paru, dia asap rokok itu salah satu mengandung CO, karbon monoksida. Ini bersifatnya toksik. Jadi darah itu akan lebih suka nempel ke CO dibandingkan ke oksigen. Oke? Jadi yang terhirup adalah CO-nya, bukan oksigennya. Kalau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kurang, berarti kan kebutuhan organ-organ kita kan juga akan semakin berkurang. Mestinya butuhnya 100 misalkan. Jadi karena dia kena asap rokok, oksigen yang masuk ke tubuh jadi berkurang, misalkan baru dapatnya 50, itu kan tidak mencukupi. Nah, kalau tidak mencukupi, bisa terjadi kerusakan pada jaringan-jaringan atau organ-organ yang oksigennya tidak cukup. Nah, sedangkan oksigen ini sangat dibutuhkan oleh janin. Ya, dari janin. Jadi kalau misalkan supply oksigen ke janinnya melalui tali pusatnya itu atau plasentanya itu berkurang, 23 otomatis Juni. akan mengganggu janinnya tersebut. Gitu. Jadi efeknya bisa kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, bayinya bisa berat badannya kurang, perkembangannya juga bisa berkurang, lebih gampang lahir prematur, salah satunya itu. Iya, baik. Terima kasih Dokter Vicky. Dokter Vicky ada yang pertanyaan, Dokter Vicky. Kalau nanti tadi Dokter Vicky menyampaikan bahwa di PKU Bantul sudah ada klinik berhenti merokok. Itu kalau daftar ke poli bagian apa, Dokter Fikri? Kalau daftar nanti ada poli berhenti merokok, bisa langsung daftar ke ke pendaftaran. Nanti bilang saja mau daftar ke poli berhenti merokok. Jadi ada dua, poli paru dan poli berhenti merokok. Nanti dipilihnya kalau misalkan untuk konsultasi, pilih ke poli berhenti merokok. Ya, jadi dan itu nanti bersama dengan Dokter Fikri ya? Ya, insya Allah sama saya. Baik, terima kasih. Dokter Vicky, tadi kembali kepada ini dampaknya saya kira sudah diketahui oleh teman-teman sekalian ya, baik yang ada di peserta maupun nanti yang ada di link YouTube Rumah Sakit PKU Bantul. Jadi dampaknya tadi sudah diketahui baik itu pada dewasa gitu ya, termasuk adalah bagi ibu hamil. Dan kebiasaan-kebiasaan merokok itu tentu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, Dr. Vicky, lalu kemudian ini kembali mungkin bisa dipertegas kembali terkait bagaimana sih sebenarnya trik atau cara berhenti merokok itu seperti apa, Dr. Vicky? Ya. Trik atau cara untuk berhenti merokok itu
ada beberapa. Yang pertama, niat dari kita sendiri. Jadi memang harus niat, atau misalkan dari dalam kita sendiri niat kita, nanti ya itu juga akan semakin lama untuk berhenti merokoknya. Benar-benar harus benar-benar dari diri kita sendiri itu niatnya memang benar-benar pengen berhenti merokok. Kalau sudah ada niat pengen berhenti merokok, kedepannya itu akan gampang. Termasuk dari gejala-gejala putus dari rokoknya Ya. gitu, juga akan lebih gampang tertangani. Yang pertama niatnya. Yang kedua, niat sama tekadnya. Yang kedua, dukungan dari orang-orang sekitar, terutama adalah keluarga. Tadi kan saya bilang ada efek dari berhenti merokoknya, gampang marah segala macam. Ya, gimana keluarga ini mensupport benar-benar agar suaminya, kebanyakan suami ya yang masih merokok ya, bukan istrinya. Istri ini mensupport suaminya biar dia benar-benar berhenti merokok. Jangan sampai istrinya bilang, aduh marah-marah terus suaminya, ya udah biar merokok sajalah, biar nggak marah-marah. Nah itu kan juga jangan ya. Jadi benar-benar harus support dari keluarganya. Dan kemudian adalah lingkungannya. Lingkungannya, selama lingkungannya masih mengajak dia untuk merokok atau ada indikasi untuk merokok, biasanya juga agak susah. Kalau misalkan ada tempat ngumpul-ngumpul, ada merokok, kalau bisa menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, balik lagi tadi ke yang pertama, niatnya harus di dalam diri, udah tekadnya udah bulat, niatnya sudah bulat mau berhenti merokok, situasi apapun insya Allah akan teratasi. Ya. Nah kalau di poli berhenti merokok sendiri, apa treatmentnya dok? Selain tadi innamal a'malu binniyat, ya pertama adalah niat, bahwa semuanya harus diganti dengan niat, dukungan keluarga, kemudian juga dukungan lingkungan sekitar gitu ya. Nah itu kalau di klinik berhenti merokok sendiri apa sih treatmentnya begitu? Apa kemudian sama dokter Fikri disontek sehingga kemudian terus semangat merokoknya berhenti begitu, atau seperti apa mungkin bisa digambarkan ya? Jadi nanti kita pada saat di poli berhenti merokok, biasanya kita ngobrol dulu, Pak. Ya. Jadi kita namanya anamnesa, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita lihat ada kuesionernya. Jadi kita lihat seberapa niat sih pasiennya untuk berhenti merokok, seberapa kuatnya sih tekadnya, ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk agak susah berhenti merokok. Nanti itu kita nilai. Nanti kita nilai. Artinya, kalau memang misalkan dia belum 100%, maksudnya masih lemah semangat tekadnya atau niatnya itu, ya mungkin pertemuannya akan berulang kali sampai kapan? Sampai niatnya itu biasa ada kuesioner full itu ya, sampai 100% bagus gitu ya. Ya, nanti untuk pengobatannya tergantung dari situasi pada saat itu. Baik. Untuk di Indonesia sendiri, obat-obat berhenti merokok itu belum ada. Ada di luar negeri, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi belum ada penyedia produsen atau produksi obatnya masuk ke Indonesia. Tapi kita bisa, ada beberapa obat yang bisa kita berikan. Nah, tergantung nanti dari kondisi pasiennya. Yang utama adalah konseling ataupun niatnya kita lihat seperti itu. Oke. Jadi memang yang paling dominan pertama adalah niat ya, kembali ya, semuanya diawali dari niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua dukungan keluarga, dukungan istri gitu ya, dukungan, walaupun mungkin juga ada istri yang perokok, nah suaminya mendukung istrinya agar berhenti merokok gitu ya. Lalu kemudian dukungan lingkungan dan seterusnya begitu ya. Tadi baru kemudian nanti intervensi berikutnya sesuai dengan hasil asesmennya. Baik, ini ada pertanyaan di chat Zoom, Dr. Fikri. Bertanya Dr. Fikri terkait dengan imbas perokok adalah mengakibatkan flek pada paru-paru. Saudara saya ada yang perokok berat, belum lama ini cek rongsen karena ada keluhan sesak, tetapi untuk hasil paru-parunya dinyatakan bersih, tidak ada flek di paru-paru. Nah itu bagaimana ya dok ya? Jadi kalau untuk yang saya bilang tadi, efek samping asap rokok itu bisa ada atau bisa tidak. Bisa menyebabkan
kanker, flek paru, ataupun bronkitis atau PPOK bisa. Tapi tidak semuanya ada. Tapi dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok, jauh lebih gampang untuk terkena Hmm. sakit TBC, flek paru, Ya. segala macam. Jadi asap rokok itu kalau di paru-paru itu dia akan istilahnya apa ya, mengikis proteksi atau daya tahan dari parunya terhadap kuman-kuman. Kalau daya tahan parunya sudah menipis, istilahnya kuman yang masuk ke paru-paru itu akan gampang berkembang biak. Kumannya kan yang masuk ke paru-paru macam-macam ya, bisa flek paru atau bisa virus atau bisa jamur. Kalau pas kebetulan yang masuk flek paru atau misalkan kuman TBC, ya dia akan lebih gampang untuk berkembang biak dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak merokok. Ya. Kalau misalkan dibilang saya merokok dok, udah sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun, tidak ada gejala, ya alhamdulillah belum ada gejala. Ya, cuman kan yang saya bilang tadi, merokok itu akan meningkatkan terjadi kanker, PPOK dan lain-lain sebagainya. Jadi Ya. belum tentu pasien-pasien lain yang merokok itu seberuntung yang tidak ada gejala. Bisa saja pas dia nyoba ngerokok baru ada beberapa tahun ya sudah ada keluhannya. Intinya adalah merokok atau asap rokok akan meningkatkan kesakitan atau meningkatkan penyakit lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Baik. Ya, baik, terima kasih. Sepertinya ini Pak Sumanto dari Lembaga Pondok Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan kembali bertanya. Kami persilakan Pak Sumanto untuk buka speakernya untuk bertanya langsung kepada Dr. Ahmad Fikri. Silakan Pak Sumanto. Terima kasih moderator, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Ya, terima kasih Dok. Ya. Tadi yang pertanyaan tertulis saya itu sebenarnya yang saya sebut AKI itu indeks kualitas udara di Jakarta ya, yang itu jadi saya hidup dalam situasi indeks kualitas udara yang tidak bagus lah sekarang itu. Terus itu apa yang harus saya lakukan? Sementara itu kan kualitas udara di DKI, tapi itu tadi sudah terjawab dengan sedikit irisan gitu. Begini dok, sebelum ada pertanyaan, saya adalah dulunya perokok dok, ya. Tapi saya berhasil berhenti dan itu tahap-tahap saya berhenti itu saya catat dok, sampai tahun pertama apa yang saya rasakan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sampai 6 tahun. Itu saya bisa yakin kalau orang sudah berhenti 6 tahun, itu tidak akan kembali lagi. Saya yakin itu. Tapi kalau 1 tahun, 2 tahun masih bisa kembali lagi. Dan satu hal yang saya catat ketika saya berhenti merokok, itu penciuman saya sangat tajam. Jadi ketika pagi ada orang bertamu ke rumah saya merokok, saya pulang malam, saya tahu persis bahwa tadi ada tamu ya Bu di rumahku yang merokok. Itu saya hanya menggambarkan pengalaman saya sebagai perokok zaman dulu. Tapi sejak umur 35 sampai sekarang saya sudah tidak merokok. Umur saya 73 dok ya. Jadi saya sudah lama tidak merokok. Itu pengalaman. Kemudian yang kedua begini pertanyaan saya. Saya usia 73, akhir-akhir ini kalau tidur itu ada bunyi ngik 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 gitu di paru-paru ya. Tetapi istri saya di sebelah nggak mendengarkan. Itu artinya suara itu masih sangat kecil gitu ya. Kemudian ketika saya berpindah posisi miring kanan atau miring kiri itu tidak berbunyi gitu loh. Pernah saya pakai minum methylprednison itu tidak bunyi, tapi saya tidak mau minum methylprednison berkali-kali, hanya saya coba sekali nggak bunyi gitu. Bagaimana dok itu kasus saya dua tadi yang hidup di udara yang klimatnya tidak bagus, dan yang kedua yang bunyi ngik-ngik saya itu apa masih ada hubungannya dengan rokok saya terdahulu? Matur nuwun dok. Iya baik, terima kasih. Silakan Dr. Ahmad Fikri. Untuk yang pertama yang air quality index itu kan ada macam-macam Pak ya, ada hijau, kuning, yang bagus itu hijau. Angkanya itu kurang lebih 0 sampai 50 untuk air quality index-nya. Nah, untuk udara ini kan contohnya di Jakarta polusi udara
memang agak susah ya kalau cuma dari kitanya saja pengen udaranya bersih, mestinya masyarakat sekitar juga harus benar-benar peduli dengan terhadap apa namanya kualitas udaranya. Pencegahannya gimana? Pencegahannya menggunakan masker. Masker meskipun tidak 100% menutup asap ataupun menutup debu yang masuk, setidaknya terjadi pencegahan biar tidak 100% masuk. Yang kedua, biasanya untuk keluar atau untuk misalkan keluar dari rumah, kita lihat kondisi polusi udara. Misalkan kalau memang masih tinggi, masih banyak asapnya atau debunya, memang kualitasnya sangat jelek, ya, usahakan jangan keluar, sebisa mungkin ya di dalam. Terus yang paling penting lagi adalah sirkulasi dari udara di tempat kita tinggal ataupun bekerja, termasuk debu segala macam, penerangannya, kelembapannya gimana. Nah, ini setidaknya akan mengurangi efek dari terhadap paru-parunya. Kalau kuman-kuman itu sebenarnya kan lebih suka di tempat yang redup, yang lembab, yang ventilasinya berkurang. Jadi ya kalau misalkan semuanya tertangani, ventilasinya bagus, insya Allah mudah-mudahan kuman-kumannya akan cepat mati. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk yang bunyi ngik-ngik. Bunyi ngik-ngik itu Pak karena saluran nafasnya itu menyempit. Saluran nafas menyempit itu bisa menyebabkan bunyi ngik-ngik. Ya. Bunyi ngik-ngik ini bisa terjadi karena dia riwayat merokok ataupun ada sakit yang lain, contohnya asma. Jadi saran saya coba periksakan ke dokter untuk dievaluasi lagi apakah benar ini karena penyakit akibat rokok sebelumnya atau ada sakit yang lain. Kalau memang sering bunyi ngikik ya mungkin perlu obat yang rutin. Dan satu lagi, metil itu bukan untuk melonggarkan atau membuat saluran nafas yang menyempit tadi itu lega. Itu salah satunya saja, tapi tidak selalu pemberian itu. Ya, jadi saran saya kalau mau menggunakan obat harus konsultasi ke dokter, terutama penggunaan antibiotik ataupun penggunaan obat-obat yang lain. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Dr. Ahmad Fikri. Ini ada pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Yeniari. Dr. Fikri, saya kadang-kadang atau tiba-tiba ketika menarik napas tidak los, sedikit sesak. Apakah ini karena saya sebagai perokok pasif dari bapak saya ketika masih kecil, atau karena ada sebab lain? Pernah saya batuk sampai 1 bulan belum sembuh dan periksa oleh dokter dinyatakan gejala bronkitis. Mohon pencerahannya. Mungkin ada hubungannya dengan yang merokok tadi sebagai perokok pasif. Karena asapnya tadi itu akan menyebabkan peradangan masuk ke dalam tenggorokan, terjadi peradangan di saluran nafas sehingga timbul batuk-batuk ataupun sesak. Kalau misalkan batuk-batuk atau sesaknya nafasnya sering dan tidak berkurang, saran saya tetap dikonsulkan ke dokter, mungkin diperiksakan entah itu ronsen, entah itu pemeriksaan lainnya, penunjang lainnya, untuk dilihat gejalanya ini gejala sakit apa. Soalnya tiap sakit kan beda-beda obatnya ya. Jadi benar-benar harus kita periksakan ke dokter. Saran saya itu, bisa saja efek dari rokok sangat mungkin sekali. Oke, ya baik, terima kasih Dr. Fikri. Baik, berikutnya Dr. Fikri, ini ada penanya berikutnya ya terkait dengan masih terkait dengan merokok. Tapi tadi menarik ya, saya sebelum ke ke penanya berikutnya, saya mau ke Pak Joko. Tadi Dr. Fikri menyampaikan bahwa kekuatan niat itu begitu dahsyat ya. Jadi kalau niatnya itu belum 100% itu kok sepertinya kemungkinan kembali sebagai perokok itu akan tinggi. Saya ke teman yang juga tadi sempat bercerita begitu bahwa beliau sembuh gitu ya atau berhenti merokok begitu ya. Pak Joko Sudibyo masih bersama dengan kita kah? Iya, Mas Budi. Ya Pak Joko, terima kasih Pak. Ini Pak Joko dari Magelang ini.
luar biasa. Ini beliau perokok gitu ya. Eh, bercerita tadi sempat begitu menyampaikan kalau beliau akhirnya berhenti merokok. Pak Joko, kalau tadi dari materinya Dokter Vicky, apakah memang demikian? Jadi kekuatan niat begitu ya, yang begitu dahsyat sehingga kemudian menjadikan Pak Joko berhenti. Silakan Pak, sharingnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Budi, Pak Dokter, dan kawan-kawan. Diskusinya menarik karena saya pernah mengalami itu tadi, hampir semua yang disampaikan Dokter Fikri tadi ya seperti itu. Saya memulai belajar merokok, nah itu tahun 88 ketika saya KKN waktu itu di daerah dingin, sehingga merokok itu menjadi nikmat. Dan itu saya diajari sama teman-teman KKN waktu itu yang sudah pintar ngerokok. Katanya nilai positif merokok waktu itu betah melek itu. Jadi begadang itu kuat. Kemudian dari kepulan asap rokok itu akan muncul inspirasi dan ide-ide untuk kita lebih cemerlang otak kita. Kata mereka, jadi saya kena serangan mental waktu itu, harus betah melek, harus dapat inspirasi dan ide-ide dari kepulan rokok. Akhirnya saya merokok. Tahun 2006, saya sehari rata-rata hampir 2 bungkus, dan pada satu hari teman kerja saya di kantor juga mayoritas perokok, dan ketika Idul Fitri tahun 2006, jadi dari tahun 88 sampai 2006, tahun 2006 hari pertama masuk kerja setelah Lebaran, 5 orang teman bersama saya itu ngobrol. Kemarin kita 1 bulan penuh siang hari kuat tidak ngerokok, itu ceritanya. Siapa yang bisa melanjutkan tidak merokok terus gitu. Nah, tantangan itu, challenge itu akhirnya kita sepakati berlima untuk siapa yang kuat terus tidak merokok. Ada satu teman yang hanya kuat 2 hari, ada yang hanya kuat seminggu, ada yang kuat 6 bulan, ada yang kuat setahun. Saya malah kebablasan dari 2006 sampai sekarang, akhirnya malah tidak merokok. Jadi benar tadi Dr. Fikri bahwa tekad kuat itu yang mampu menghentikan kita dari merokok. Padahal ketika berhenti merokok, karena di kampung saya mayoritas merokok, keluarga saya merokok, tempat kerja banyak merokok, tantangan luar biasa. 1-15 hari pertama, badan sakit semua rasanya. Apalagi setelah makan, biasanya langsung merokok, tidak, itu badan sakit semua. Terus ketika kita bekerja di hadapan laptop atau di hadapan komputer, harus keluar ide-ide, inspirasi, tidak ada kepulan asap rokok lagi, sehingga nggak keluar ide, nggak keluar inspirasi. Itu memang psikologis saya sudah kena mental kayak gitu waktu itu. Itu berlangsung sekitar 6 bulan, itu masih labil ya pikiran psikologis itu, pengen balik rokok lagi, sampai kepala itu dipegang-pegang itu sakit rasanya, sampai 15 hari 1 bulan pertama. Dan benar kata Pak Sumanto, saya tidak kepingin kembali merokok lagi itu ketika sudah di atas 5 tahun, bahkan di atas 10 tahun sudah nggak kepingin lagi, nggak ada rasa itu. Dampak positif yang saya rasakan setelah lebih 10 tahun, itu ternyata dari aspek ekonomi jelas kita hematnya. Sehari 30-50 ribu bisa dihemat. Kemudian secara sosial, itu ternyata juga nggak ada masalah. Kita tetap bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman walaupun tidak merokok, mereka pada merokok. Kemudian aspek psikologis, inspirasi dan ide-ide tetap muncul tanpa harus mengepulkan asap rokok ke udara untuk dilihat di dalam kepulan itu muncul ide-ide, tidak perlu lagi, sudah bisa setelah 5 tahun lebih itu. Cuma satu hal Mas Budi, Pak Dokter, dampak positifnya banyak banget ya. Jadi tadi secara fisik, secara psikologi semua berdampak positif.
Bahkan dampak yang paling saya nikmati setelah tidak merokok itu yang paling saya rasakan satu, tidak repot. Jadi pagi tidak harus beli rokok, nggak bawa korek juga nggak bingung, tidur di hotel yang Tidak boleh merokok juga gampang ya. Nggak harus milih-milih. Di kendaraan ber-AC berlama-lama nggak bingung Aman harus saja. berhenti. Di ruang rapat, kalau dulu saya merokok di ruang rapat AC paling 1 jam pamit ke kamar mandi hanya untuk 1-2 kepulan rokok itu. Sekarang sudah nyaman. Cuma ada satu dampak negatif karena saya berhentinya tanpa konsultasi dokter, hanya karena challenge dari teman-teman. Dampak negatifnya saya terus suka ngemil waktu itu, berat badan naik jadinya. Jadi ini pentingnya harus konsultasi dokter berhenti merokok mungkin agar tidak terus ngemil yang meningkatkan berat badan. Gitu. Tapi alhamdulillah walaupun berat badan naik tetap sehat. Gitu. Di keluarga saya dari 10 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan, yang laki-laki semua perokok. Bapak saya juga perokok. Bapak saya berhenti merokok karena gerah, sakit, terus berhenti merokok. Kalau saya karena challenge, kalau adik saya karena keyakinan. Merokok itu haram, merokok itu tidak boleh, ya itu jadi keyakinan. Jadi memang aspek motivasi dari dalam yang kuat yang mampu untuk menghentikan merokok. Mungkin itu Mas Budi sharing pengalaman saja. Ini mungkin dari aspek medis tidak bisa saya jelaskan, tapi hanya pengalaman pribadi saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, ini luar biasa ya testimoni dari beliau. Bahwa tentu tadi nyambung linear dengan disampaikan Dr. Fikri bahwa kekuatan niat itu memang luar biasa. Beliau semangatnya ya, ada challenge gitu bersama-sama. Nah ini saya kira bisa memantik kita semuanya agar bisa menjadi pembelajaran baik bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Joko, sehat selalu di Magelang, Jawa Tengah. Kita kembali ke Dr. Fikri. Dr. Fikri, waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, closingnya silakan. Jadi apa nih yang mesti kita ambil petik hikmah dari sesi kita kali ini? Silakan Dr. Fikri. Ya Pak ya. 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 Silakan, closingnya Dr. Fikri. Suara saya udah jelas? Jelas. Oh jelas, ya. Jadi merokok itu sangat berbahaya untuk diri sendiri dan berbahaya untuk orang lain. Ya. Jadi kita untuk berhenti merokok itu bisa, insya Allah pasti bisa. Jadi harus benar-benar kita niatkan untuk berhenti merokok, insya Allah kedepannya juga akan semakin dipermudah. Itu aja, Mas. Iya, baik. Kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ahmad Fikri, spesialis paru, atas penyampaiannya, pencerahannya bagi kita semua yang hadir di link Zoom kali ini, dan nanti kita akan upload di YouTube-nya PKU Bantul. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir bersama dengan kita dari berbagai daerah yang telah bergabung via tautan Zoom. Semoga materi kita kali ini, webinar kesehatan dari Rumah Sakit PKU Bantul kali ini, memberikan pencerahan bagi kita semuanya untuk menjadi orang yang sehat, menjadi orang-orang pengabar kesehatan, orang-orang yang bergerak untuk mencegah dari dampak buruk merokok. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi dalam webinar kesehatan Rumah Sakit PKU Bantul berikutnya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Saya Budi Santoso, mohon maaf atas segala khilafan dalam membawakan sesi ini. Kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi.